Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPL KUA Kecamatan Pekalongan Timur yang beranggotakan Nurul Mafironatik NIM 11200001, Dini Safitri NIM 112010, Esafitorul Maulidia NIM 112015, Gita Maulida Salsabila NIM 11200042, Muhammad Zikri Nurul Ulum NIM 112050, Suci Duyanti NIM 112087, Nur Hasana NIM 120088, Muhammad Afrizal Fahmi NIM 112094, Muhammad Nalfalis Siti Dudiara NIM 11201007, dan Husni Karot NIM 11201113. Selanjutnya mengenai wakaf. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Yang pertama, wakif. Wakif itu bisa perseorangan, yayasan, atau badan hukum. Yang kedua, nadir. Nadir itu bisa perseorangan, yayasan, atau badan hukum. Yang ketiga, saksi-saksi. Saksi dalam wakaf itu minimal 2 orang laki-laki. Selanjutnya, prosedur perwakafan. Yang pertama, wakif mewakafkan tanahnya dengan cara datang ke KUA dan membawa berkas-berkas pendaftaran wakaf, antara lain: pertama, fotokopi kartu keluarga dan KTP wakif sebanyak 4 lembar. Yang kedua, fotokopi KTP nadir 4 lembar dan menunjukkan surat keterangan nadir dari KUA. Yang ketiga, fotokopi KTP 2 orang saksi sebanyak 4 lembar. Yang keempat, fotokopi bukti kepemilikan harta atau tanah yang akan diwakafkan sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, wakif menyatakan ikrar wakaf di hadapan Kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Dalam ikrar wakaf tersebut, wakif menyatakan mewakafkan tanah miliknya untuk keperluan sesuai kehendak wakif dengan menyebutkan alamat, luas, dan batas tanahnya. Wakif menunjukkan nadir yang mengelola tanah wakaf. Dalam ikrar juga diterangkan data nadir dan saksi-saksi yang menyaksikan ikrar wakaf tersebut. Lembar ikrar wakaf ditandatangani Kepala KUA sebagai PPAIW. Dari ikrar wakaf dibuat akta ikrar wakaf yang menerangkan ikrar wakaf dan ditandatangani di atas materai. PPAIW atas nama nadir menuju ke kantor pertanahan atau BPN dengan membawa berkas permohonan dan pendaftaran tanah. Yang kelima, BPN memproses sertifikat tanah. Yang terakhir, Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat. Observasi aset wakaf Mushola Al-Hikmah Landung Sari. Mushola Al-Hikmah berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata, Landung Sari, Gang 19. Mushola ini terletak di permukiman masyarakat dan langsung berbatasan dengan rumah-rumah warga. Sebelah utara dan timur mushola berbatasan langsung dengan rumah penduduk. Tipe jalan di sekitar Mushola Al-Hikmah yaitu jalan setapak kampung dan beraspal. Sejarah Mushola Al-Hikmah itu sendiri berawal dari keinginan warga yang ingin mendirikan mushola di daerah tersebut. Karena pada saat itu masyarakat Landung Sari Gang 19 belum memiliki mushola dan masih menggunakan mushola milik kantor kelurahan. Kemudian ada orang yang ingin mewakafkan tanahnya atas nama Bapak Nadirin dengan luas kurang lebih 105 meter persegi. Tetapi beliau menghendaki setengah dari tanahnya tersebut untuk diwakafkan dan setengahnya lagi dijual dengan harga 20 juta.
Tanah tersebut dibeli oleh seseorang yang bukan warga setempat karena pewakif sebelumnya ingin mewakafkan tanahnya yang ada di Krapyak, sedangkan yang dibutuhkan warga itu tanah yang berlokasi di Landung Sari Gang 19 untuk dibuat musola. Akhirnya hamba Allah tersebut menjual tanah miliknya yang berada di Landung Sari Gang 14 untuk dibelikan tanah yang berada di Landung Sari Gang 19. Hamba Allah memberikan uang kepada Bapak Taufik selaku nadir sejumlah Rp19.400.000 karena 20 jutanya itu kurang 600.000. Kemudian ada seseorang yang menambahi atau melunasi kekurangan tersebut pada tahun 2015. Musola Al-Hikmah mulai dibangun awal tahun 2015 dan selesai pembangunan pada bulan Mei 2015. Potensi dan kelemahan aset wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur memiliki beberapa potensi, diantaranya jika dilihat dari lokasi aset wakaf, lokasinya dekat dengan permukiman penduduk. Tentunya banyak penduduk yang merasa terbantu dengan adanya musola tersebut. Potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang bertujuan sebagai sarana ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, seperti sholat berjamaah. Setiap malam Jumat ada kegiatan marhabanan atau pembacaan maulid berjanji. Setiap malam Rabu pengajian rutin. Sedangkan kelemahan aset wakaf yang berada di Kecamatan Pekalongan Timur yaitu tanah wakaf tersebut belum ada legalitasnya. Akan tetapi legalitas tersebut masih di dalam proses pengurusan. Selain itu, musola tersebut memiliki lahan yang terbatas sehingga tidak memiliki halaman parkir karena halaman parkirnya itu dipakai untuk jalan raya atau jalan perkampungan yang sejak dulu memang dipakai untuk jalan umum.